Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dito Putra Tama Iksan dengan NIM 120190006 di Teknik Industri. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan atau menjelaskan apa yang sudah saya dapat dari eh, mengikuti studium general Research Elsevier yang bertopik publication process. Belakang dari topik ini adalah apa yang dimaksud dengan publikasi adalah segala tindakan atau desain produk yang menarik bagi publik, seperti informasi berita untuk menarik perhatian dan dukungan khalayak. Review tersebut akan membahas review ini akan membahas secara detail proses penerbitan jurnal ilmiah yang terbagi dalam beberapa bagian, yaitu dasar-dasar penerbitan, metrik penelitian, menemukan jurnal yang tepat, etika, sains terbuka, dan cara menerbitkan di jurnal premium, dan penerbitan ilmu kimia. Di bagian dasar-dasar penerbitan, saya akan membahas sedikit siklus penerbitan dan beberapa perannya yang berpengaruh dalam proses tersebut. Bagian ini juga membahas cara memeriksa asal penerbit, menimbang nilai, dan memeriksa keakuratan pencarian. Bagian metrik penelitian menjelaskan elemen kunci yang terkandung dalam metrik, pentingnya metrik, cara menemukannya, dan cara menggunakannya secara bertanggung jawab. Di bagian menemukan surat kabar yang tepat, saya menemukan saya akan memberitahu cara menemukan semua pengambil keputusan penting ini secara mendetail, kiat praktis untuk membantu membuat pilihan yang tepat, dan membagikan daftar periksa yang berguna untuk mengevaluasi banyak surat kabar yang tersedia. Oke, ini fundamental of publishing. Jadi ORCID adalah organisasi nirlaba terbuka yang didirikan dan dikelola oleh dan untuk komunitas riset. Organisasi ini menggunakan ORCID ID sebagai alat identifikasi yang cukup menarik karena pemilik ID dapat secara langsung terhubung dengan kontribusi penelitian yang telah diberikan dan afiliasinya. ID ini dapat digunakan dalam sistem yang berbeda. ORCID digunakan oleh banyak peneliti akademis, pemerintah, perusahaan, anggota organisasi di banyak sektor, perpustakaan, lembaga penelitian, penerbit, dan ratusan sistem dan sebagainya. ORCID memiliki beberapa keunggulan yang sangat bermanfaat bagi para peneliti. Hal-hal tersebut seperti terhubung dengan baik ke hasil kerja, afiliasi, dan penghargaan. Lebih sedikit kemungkinan secara kesalahan identitas data mampu mengelola catatan ORCID terhubung ke banyak sistem yang biasa digunakan sehari-hari seperti alat kutipan, jurnal, penelitian, dan lain-lain. Lebih mudah mendapatkan pengakuan dan pengakuan untuk penelitian, eh, pendaftaran yang mudah, terdiri dari berbagai bahasa internasional, dan dapat membantu hasil penelitian ditemukan lebih mudah oleh banyak orang. Terus yang kedua ada di jurnal publishing cycle. Pada saat pada saat menerbitkan jurnal, editor harus melakukan beberapa hal. Editor harus mengatur dewan redaksi untuk memproses hasil dari jurnal yang ada atau menerbitkan judul jurnal baru. Langkah selanjutnya adalah mempromosikan majalah untuk meminta pengajuan, kemudian memfasilitasi proses peer review dengan membuat sistem pengiriman artikel, kemudian menghasilkan karya yang diterima dengan kolaborasi penulis, kemudian diaplikasikan dan dibagikan di artikel. Langkah terakhir adalah mengaktifkan jurnal dan promosikan kegunaan jurnal. Yang ketiga ada making sense of science story. Kita sering melihat berbagai informasi atau data ilmu pengetahuan, tentu tidak bisa diterima dengan mentah-mentah. Untuk memvalidasi hal ini, kita perlu melakukan review. Penelitian ilmiah sebelum merupakan peer review harus dilakukan peer review sebelum publikasikan. Review memberikan penelitian yang dianggap valid.
signifikan, dan orisinal. Pemeriksaan berlangsung dalam beberapa tahap. Peneliti menulis metode, hasil, dan kesimpulan. Artikel-artikel ini yang artikel-artikel yang telah diajukan ke jurnal ilmiah untuk dipublikasikan. Jika editor jurnal menganggap tulisan tersebut layak dan baik, maka artikel tersebut diserahkan kepada reviewer untuk mendapatkan izin. Untuk memberikan penilaian tentang pentingnya artikel, untuk menilai orisinalitasnya, dan untuk memberikan pendapat dan penilaian mengenai publishability, artikel tersebut direvisi atau ditolak. Para ilmuwan membagikan hasil penelitian mereka dengan mempublikasikannya di jurnal ilmiah. Editor jurnal mungkin menerima lebih banyak artikel daripada yang bisa mereka terbitkan. Editor jurnal memilih artikel yang akan diterbitkan dengan mengevaluasi apakah artikel tersebut dapat dimasukkan ke dalam jurnal, kemudian dikirimkan juga tulisan yang sesuai untuk peer review. Menerbitkan artikel di jurnal, menghubungkan para ilmuwan dan memberi mereka penelitian baru, catatan permanen tentang apa yang telah ditemukan, membantu para ilmuwan mempromosikan pekerjaan mereka dan menarik perhatian dan menunjukkan kualitas pekerjaan pada ilmuwan. Finding the right journal. Jurnal yang baik ditentukan oleh banyak hal. Pertama, masyarakat yang menerima surat kabar dapat dipercaya oleh surat kabar yang baik. Kedua, diatur dan dioperasikan dengan standar editorial dan peer review tertinggi. Ketiga, penekanan pada kualitas dan keandalan konten. Keempat, transparan dalam arti prosesnya transparan kepada penulis dan pembaca. Kelima, bukti kegunaan bagi komunitas mereka. Keenam, editor bertanggung jawab atas etika penerbitan. Dan yang terakhir, biasa diperiksa oleh salah satu atau dua di WOS dan Scopus. Artikel yang buruk dapat dinilai dengan banyak cara. Pertama, surat tersebut tidak terlalu disukai atau diapresiasi oleh masyarakat sasaran surat kabar tersebut. Kedua, iklan tidak setransparan penerbit yang sebelumnya tidak dikenal. Ketiga, etika mengikuti pendidikan publik dengan paksaan, bukan dengan kemauan. Keempat, tidak terakreditasi dengan teks-teks berkualitas pada sistem kutipan seperti WOS dan Scopus. Nah, pada akhirnya fokus pada kecepatan publikasi dan pembayaran publikasi. Cara menentukan jurnal yang baik pada penelitian saya adalah penelitian dengan cara memeriksa reputasinya, mendengar saran dari rekan dan kemudian mencari saran sebelum mengirimkannya. Maka dapat menggunakan cara dengan mencari di internet untuk kutipan validitas. Hal ini juga dapat dinilai dengan mengunjungi website jurnal dan membaca isi jurnal dengan cermat. Kesulitannya adalah membedakan surat kabar mana yang baik dan mana yang buruk. Sulit bahkan untuk editor profesional yang memiliki pengalaman. Namun, beberapa parameter sangat menentukan. Surat kabar yang buruk tidak akan ada hal-hal seperti membayar untuk menentukan format, sejarah publikasi pendek, jadi publikasi tepat yang tidak realistis, konten yang tidak bertujuan sangat luas, dan sangat luas. Nah, dengan demikian, jurnal ini dilindungi dari entry yang salah. Memilih jurnal yang salah akan merugikan kita dan apa yang kita tulis. Efek negatifnya termasuk biaya moneter kita, biaya reputasi untuk pekerjaan dan kelayakan kerja, tidak ada jaminan umur panjang untuk penulisan yang telah saya lakukan, bahkan penghapusan dari daftar oleh sistem kutipan terkemuka. Lalu ada ethics atau etika. Plagiarisme adalah masalah yang bersumber dari kurangnya kreativitas yang ditunjukkan dengan menciplak ekspresi orang lain. Plagiarisme sulit untuk didefinisikan secara tepat dalam pengertian yang lebih umum. Plagiarisme adalah tindakan menyalin teks dari penulis lain dan menggunakannya seolah-olah itu milik sendiri. Contoh hal-hal yang termasuk dalam plagiarisme sangat berbeda dan dapat ditemukan di berbagai bidang. Misalnya menyalin media seperti gambar dari internet, dan kemudian menempelkannya di halaman internet Anda. Membuat video dengan klip dari video orang lain, atau menyematkan lagu berhak cipta milik orang lain. Mengcover lagu
hak cipta orang lain, membuat lagu secara terang-terangan menjiplak komposisi lagu lain. Plagiarisme juga berupa menyaring ide, data, program komputer, desain produk atau produk, dan segala macam bentuk kreativitas lainnya. Plagiarisme banyak jenisnya juga dapat ditemukan di jurnal ilmiah. Pertama, jenis plagiarisme yang lengkap dicirikan oleh fakta bahwa teks yang bersangkutan sama sekali atau tidak berubah dibandingkan dengan teks yang ditemukan dalam sumber yang dihasilkan sebelum teks bersangkutan. Kedua, plagiarisme terselubung dicirikan bahwa fakta teks menyimpang dari teks dalam sumber sebelumnya sejauh teks tersebut menggunakan kata-kata yang berbeda untuk bentuk efek yang sama atau beberapa kata yang sama. Yang ketiga, uraian yang sangat singkat tentang merupakan referensi yang tidak memadai. Misal, ini termasuk memberikan referensi yang tepat pada kutipan yang dikutip, tetapi kemudian melanjutkan kutipan atau parafrase tanpa klarifikasi. Akhirnya, plagiarisme, terjemahan mencakup terjemahan harfiah dari teks atau penggunaan kata-kata untuk yang sama dapat memberikan referensi yang memadai. Untuk penutupnya, ada 3 peran kunci dalam peer review. Penulis yang menulis artikel, reviewer yang memberikan pendapat, saran, dan ahli, editor yang membuat keputusan. Untuk memahami cara kerja peer review, kami bertanya pada editor sebagai jurnal peer review bagaimana mereka memilih, mengulas, mengurangi potensi bias, dan membuat keputusan tentang manuskrip mana yang akan diterbitkan. Setelah tinjauan diajukan saat membuat keputusan. Untuk membuat keputusan atas sebuah artikel, ada beberapa hal yang dipertimbangkan seperti kombinasi pendapat pengulas dan editorial. Selain rekomendasi pengulas yang lebih luas, hal yang dipertimbangkan adalah poin ilmiah spesifik yang mereka angkat. Dengan mempertimbangkan bidang keahlian, kelayakan revisi yang diminta, dan efek revisi tersebut terhadap konsep secara keseluruhan. Semua pertimbangan ini sesuai dengan langkah selanjutnya untuk dokumen. Banyak jurnal memiliki tim editorial dengan editor dan sejumlah editor ilmiah yang bertanggung jawab untuk meninjau artikel individu. Jurnal-jurnal ini sering mengadakan diskusi sebelum menerima artikel. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.